Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan, keimanan dan rasa cinta di relung hati kita, sehingga dengan rasa cinta, kesehatan dan keimanan itu kita bisa mengarungi alam modern Indonesia kita yang tercinta dengan penuh kebahagiaan, penuh kesejahteraan dan penuh dengan keadilan, insya Allah. Dan kebahagiaan, kesetaraan dan lain-lain yang ideal itu kita titipkan nanti kepada presiden baru yang bernama Anies Baswedan, yang hari ini dia tidak berkantor lagi untuk pertama kalinya di Balai Kota di Medan Merdeka Selatan. Kemarin adalah hari terakhir dia sebagai gubernur yang dia jabat sesuai dengan janjinya, bukan 2,5 tahun tapi 5 tahun. Dan dia juga sudah memenuhi janjinya membuktikan skema pemilikan rumah dengan DP 0 rupiah ya. Dan tentu kalau sekarang penuh dengan narasi saya NKRI, saya Pancasila, terus dia menuduh orang lain intoleran, radikal, kadrun. Nanti buzzer itu di zaman Anies akan hilang ya. Dan narasi-narasi tentang yang menuduh orang lain dengan intoleran, radikal, memakai politik identitas itu nanti akan hilang ya dengan sendirinya, karena kepentingan kelompok yang ingin merawat polarisasi dan pembelahan masyarakat itulah yang akan hilang nanti di saat Anies Baswedan yang inklusif itu memegang kekuasaan di tangannya ya. Dan tentu dia akan meneruskan jejak-jejak prestasi di Jakarta untuk diperluas ke seluruh Indonesia di 34 provinsi, memperlihatkan atau menempatkan orang lain dalam kesetaraan, dalam keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu slogan menciptakan lapangan pekerjaan itu bukan sesuatu yang sloganistik lagi, tapi betul-betul anak muda itu punya pekerjaan. Kalau sekarang 10 juta katanya lapangan pekerjaan diciptakan, tapi orang-orang asing yang menikmati. Ini di kampung ini banyak anak-anak muda yang gak kerja, yang sangat tergantung dengan kontrak 1 tahun sekali, dan setiap kontrak habis mereka was-was, belum tentu diperpanjang, dan begitu susah mencari pekerjaannya. Bagi anak-anak muda, masa depan anak-anak muda di sini entah digantungkan ke siapa. Tentu nanti kalau ada presiden baru yang bernama Anies Baswedan, pengangguran itu adalah proyek utama, menciptakan lapangan pekerjaan. Di samping pendidikan, mungkin kesehatan itu sudah diselesaikan oleh SBY dengan menandatangani undang-undang BPJS, itu sudah selesai. Tetapi persoalan pekerjaan itu diciptakan, soal pengangguran, soal tersingkirnya dari proses-proses industrialisasi yang bisa menggembirakan dengan undang-undang Omnibus Law, justru akan menciptakan pemiskinan massal dan pengangguran massal, atau tingkat kehidupan yang tidak sejahtera dan selalu dikalahkan oleh pemilik modal, karena sewaktu-waktu perusahaan itu bisa memecat karyawannya tanpa pesangon yang memadai. Jadi undang-undang Omnibus Law hendaknya menjadi satu proyek yang harus ditinjau lagi oleh Anies Baswedan dan menciptakan
menghilangkan pengangguran atau menciptakan lapangan pekerjaan yang real ya, itu harus betul-betul menjadi skala prioritas yang tajam ya dalam pemerintahan Anies Baswedan mendatang. Insya Allah. Tampaknya pemerintah sekarang terlalu kebutuhan rakyat itu adalah pekerjaan, anak-anak milenial, kemudian pendidikan, ya kan, lapangan pekerjaan. Tapi pemerintah memberikan satu informasi tentang radikalisme, tentang intoleran, tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tapi semua itu tidak dibutuhkan oleh rakyat bawah ya. Yang saya tahu di sini susah kerja, nggak perlu mereka itu memakan isu-isu politik identitas, mereka nggak paham, mereka nggak perlu saya paling Pancasila, NKRI, harga mati, mereka nggak perlu. Bukan itu kebutuhan dasar masyarakat kita yang di paling bawah. Sementara orang-orang yang bicara tentang slogan-slogan NKRI, harga mati, tentang gerakan radikalisme, intoleran, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu orang-orang yang bicara itu orang-orang elit yang kekayaannya bermiliar-miliar dan tidak menetes, tidak memberikan sumbangan apa-apa terhadap masyarakat yang gajinya UMR, upah minimum regional yang dibatasi dengan kontrak setiap tahun sekali. Sementara mereka bicara yang orang-orang yang punya miliaran itu, tokoh-tokoh politik itu, menteri-menteri itu, kekayaannya 30 miliar, 700 miliar, 2 triliun, 3 triliun, menteri-menteri itu, rakyatnya keleleran, gak punya rumah. Jadi program yang kedua adalah soal perumahan yang harus dijadikan skala prioritas yang tertinggi oleh Anies Baswedan, sebagaimana pernah diungkapkan oleh komisioner hak asasi manusia, mantan ketua Komnas, yaitu Natalis Pigai, sarjana di Indonesia, umur 23 tahun, dia sarjana pasti tidak punya rumah. Oleh karena itu perumahan, dan itu berarti ada penguasaan tanah yang harus diubah, kepemilikan tanah secara sistemik itu harus digarap oleh Anies Baswedan sehingga bisa memiliki rumah dengan DP 0 rupiah. Jadi saya simpulkan, pertama DP 0 rupiah, penguasaan tanah yang mudah, dan yang pertama tadi adalah ciptakan lapangan pekerjaan. Maka isu-isu elitis itu akan hilang soal pembelahan masyarakat yang dirawat oleh orang-orang elit tentang saya paling Pancasila, paling NKRI, kemudian istilah cebong dan kadrun itu akan hilang dengan sendirinya, termasuk akan hilang buzzer-buzzer itu disedot oleh pusaran sejarah, dan mereka tidak memberikan sumbangan apa-apa sebenarnya dalam kehidupan sosial politik Indonesia modern. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suara, tercuah di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.